Setiap desa pasti punya satu tempat terlarang. Di kampung ini, tempat itu adalah Watu Gede. Orang-orang bilang, kalau kau lewat setelah maghrib, kau tidak akan sendirian lagi. Namaku Giman. Aku lahir dan besar di desa kecil yang terletak di kaki pegunungan wilayah Jawa Timur. Desa yang tenang, tapi menyimpan cerita yang tidak pernah diceritakan terang-terangan. Salah satu dari cerita itu adalah tentang Mbah Jangkung. Waktu itu, aku baru saja pulang dari perantauan. Lebih dari 5 tahun, aku merantau ke kota dan tidak pernah sekalipun kembali. Tapi karena kabar ibuku sakit, aku memutuskan pulang. Aku tiba di desa sore hari. Udaranya masih sejuk, sawah sudah menguning, tapi suasananya terasa lebih sunyi dari yang kuingat. Tidak banyak orang keluar rumah. Bahkan beberapa warung yang biasanya masih buka sampai malam sudah tutup menjelang maghrib. Aku sempat tanya ke tetangga, "Kok sedih, Bu?" Ibu hanya menjawab pelan, "Wong kene wis ora ono sing wani metu sawise adzan maghrib li." Artinya, tidak ada yang berani keluar setelah adzan maghrib. Awalnya kupikir mereka hanya terlalu percaya takhayul. Tapi malam itu, aku melihat sesuatu. Malam pertama, aku tidur di rumah peninggalan kakek. Rumah itu cukup tua. Dindingnya masih dari kayu. Letaknya agak di pinggir desa. Sekitar jam 9 malam, aku terbangun. Aku mendengar ada suara seperti orang berjalan di halaman rumah. Suaranya pelan dan berat. Kukira maling. Setelah itu aku intip dari jendela. Tidak ada siapapun. Tapi anehnya, tanah halaman basah karena embun dan kulihat jelas ada bekas jejak kaki yang besar dan dalam. Tapi panjangnya tak masuk akal. Seperti kaki manusia, tapi jauh lebih panjang dari normal. Keesokan harinya, aku tanya ke ibu. Tapi beliau ini hanya diam. Matanya kelihatan takut. Akhirnya, tetangga sebelah yang bicara. Kowe ngerti Mbah Jangkung toh? Waktu itu aku hanya menggelengkan kepala karena aku tidak tahu. Lalu dia mulai bercerita bahwa dulu ada seorang bertapa tinggi besar tinggal di dekat Watu Gede. Tidak pernah bicara dengan siapapun. Setiap sore, dia berdiri di atas batu besar itu, hanya diam, memandangi jalan setapak yang tembus ke hutan. Katanya, dia menjaga sesuatu, tapi tidak ada yang tahu apa. Suatu malam, ada sekelompok pemuda iseng datang ke batu itu. Ada yang mengejek, meludah, bahkan menendang Watu Gede. Keesokan harinya, mereka semua menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Bahkan jejak pun tak ditemukan. Sejak itu, Watu Gede dikeramatkan, dan Mbah Jangkung masih sering terlihat. Berdiri jauh di belakang pohon jati, tinggi, diam, seperti mengawasi. Kadang suaranya terdengar gemaman dari dalam kabut. Di malam kedua, aku nekat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Sekitar jam 6 sore, aku keluar rumah, tapi ibuku melarang. Akhirnya aku berbohong, bilang ingin ke warung dekat masjid.
tapi arahku justru menuju jalan setapak ke Watu Gede. Langit mulai gelap dan jalan setapak kosong. Dan ketika aku hampir sampai di batu besar itu, aku merasa udara di sekitarku ini berhenti. Tidak ada angin, tidak ada suara, bahkan jangkrik pun diam. Kemudian aku dengar suara napas yang berat dan pelan tepat di belakangku. Aku menahan napas, tidak berani bergerak. Suara itu dan napas berat itu terdengar semakin dekat. Tapi aku tidak berani menoleh. Kedua kakiku gemetar. Tubuh udara turun drastis. Seperti ada kabut dingin yang turun menyelimuti sekitarku. Lalu, dari sudut mataku, aku melihat bayangan tinggi besar. Diam, tidak bergerak, tapi menatapku. Aku ingin lari, tapi tubuhku tak mau bergerak. Lalu samar-samar, aku dengar gumaman seperti doa dalam bahasa yang tak kumengerti. Suaranya berasal dari arah batu besar itu. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi batu itu bergetar pelan. Dan dari balik kabut, sosok tinggi itu menghilang. Aku tidak ingat bagaimana aku pulang. Tahu-tahu, aku sudah di depan pintu rumah. Ibuku membukakan pintu sambil menangis. Katanya, aku tidak sadar selama hampir 2 jam. Tapi ketika aku melihat HP-ku, baru saja menunjukkan pukul 6:30 malam. Sejak malam itu, aku tidak pernah berani keluar rumah saat senja. Bahkan suara jangkrik pun bisa membuatku takut. Mbah Jangkung masih ada, dan Watu Gede masih berdiri. Menunggu, menjaga, mengawasi siapa saja yang melintas. Entah siapa sebenarnya Mbah Jangkung, dan kenapa Watu Gede masih dijaga sampai sekarang. Tapi satu hal yang pasti, jika kau melintas di sana setelah maghrib, jangan pernah menoleh ke belakang. Cerita seperti ini masih banyak, dan kami akan terus membagikannya di Jejak Keramat. Jangan lupa subscribe, karena malam berikutnya mungkin giliran desamu yang kami ceritakan.